nambah 1 2 3 4. Nah, di grafik user interface-nya juga otomatis sinkron juga 5 6. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kami akan berbagi informasi sedikit tentang scoring board yang kami buat dengan menggunakan beberapa komponen. Nah, di sini nampak di belakang ini sudah ada grafik user interface, yaitu kami menggunakan Raspberry dan menggunakan Python untuk menampilkan scoringnya. Kemudian di sebelah sini ada LED matrix atau P10 yang bisa kita pakai di papan informasi billboard. Kemudian di sini ada button untuk controlling skornya. Jadi ini ada dua button, tim A sama tim B untuk bermain. Nah, cara kerja dari scoring ini adalah sama dengan scoring yang lainnya. Jadi ada salah satu wasit atau mungkin yang diperbantukan untuk menekan tombol yang ada di controller. Kemudian di tombol itu nanti akan mengirimkan data ke server yang kita bangun menggunakan Raspberry Pi 4. Nah, kami menggunakan Raspberry Pi 4 ini, kebetulan di Sekolah Robot ini ada Raspberry Pi 4 yang nganggur. Nah, kami install beberapa file pendukungnya atau software program pendukungnya, termasuk di dalamnya ada MQTT, kemudian ada database, kemudian kami menggunakan PostgreSQL, kemudian ada beberapa faktor pendukung lainnya, termasuk untuk keperluan GUI. Yang pertama, di sini ada sebuah router WiFi, di mana ini button atau tombol ini, kemudian P10, kemudian Raspberry Pi ini semuanya akan terkoneksi ke satu WiFi. Ketika tombol ini ditekan, maka tombol ini nanti akan mengirim data melalui WiFi ini ke dalam server yang kita bangun menggunakan Raspberry Pi. Nah, dari server ini nanti otomatis MQTT akan publish, sehingga dari hasil publishnya nanti akan di subscribe oleh P10 ini. Jadi misalkan kita tombol untuk tim A atau tim 1, nah otomatis di sini juga langsung akan scoringnya nambah 1 2 3 4. Nah, di grafik user interface-nya juga otomatis sinkron juga 5 6. Misalkan player 2 atau tim B 1 2. Nah, ini juga akan tersinkron semua. Nah, jadi ini ada publish, MQTT publish, kemudian sama OLED-nya atau P10-nya ini akan di subscribe. Jadi semuanya sinkron ke dalam server ini. Nah, di dalam dari button control ini atau tombol scoring ini, di dalamnya ini ada controller namanya Wishnet W55RP20 FEB Pico. Jadi sebenarnya nggak harus pakai itu, cuman kebetulan kami ada Wishnet tersebut dan dikasih oleh Wishnet, kita manfaatkan untuk controller yang membaca dari perintah tombol ini. Nah, di belakang ini sudah ada apa namanya Ethernet, kabel Ethernet yang terkoneksi dengan WiFi router ini. Oke, nanti kita akan bedah di dalamnya ini seperti apa bentuknya, solderannya seperti apa, nanti kita akan bedah di sini semua. Kemudian salah satu fitur lagi yaitu di dalam sini ini ada namanya reset match. Jadi ketika sudah selesai dan data sudah tersinkron, mau kita nolkan itu bisa tinggal di reset, terus kita oke, otomatis 00. Di sini juga otomatis 00. Nah, mulai dari tombolnya nanti kita akan buka kira-kira di dalamnya ada apa aja sih selain tombol itu. Nah, di dalamnya ini ada W55RP20 FEB Pico. Ini produksi dari Wishnet, yang dimana ini sebenarnya adalah Raspberry Pico yang dikombinasi dengan Wishnet. Kemudian outputnya ini ada Ethernet. Nah, kemudian dari pin-pinnya kita manfaatin hanya pakai 2 pin aja yang kita sambungkan ke button ini. Oke, kemudian
konfigurasi ini adalah sangat sederhana. Dari kalian cuman belajar input aja, misalkan di Arduino. Dari input nanti ketika tombol 1 ditekan maka akan mengirim data, ini active low, jadi tombol 1 ditekan maka akan mengirim data 0 atau ground ke pin ini. Kemudian dari codingan Arduino nya itu nanti akan dikirim melalui jaringan ini atau melalui Ethernet ini, dimana nanti akan mengirim data yaitu publish dari MQTT. Jadi seperti itu. Terus nggak ada lagi ya, cuman sederhananya cuman ini aja. Nah di sini ada beberapa kabel yang nanti next ke depannya nanti kita akan kombinasi dengan beberapa input yang lainnya, misalkan pakai sensor atau pakai trigger selain tombol, itu juga nanti akan terintegrasi kalau ada update-update-nya lagi. Kemudian di P10-nya ini kita pakai dua panel P10. Kemudian kita buatkan frame sendiri dari dari aluminium. Kita beli panjang terus kita gergaji, kemudian kita fitting semua sehingga nempel di sini. Terus untuk kontrolernya yaitu menggunakan ESP8266 Node MCU. Dari Node MCU ini kemudian nanti pin I/O-nya juga akan masuk ke konektor dari P10 ini. Kebetulan di sini kami menggunakan board yang sudah ready di pasaran, yaitu tinggal ditempelin Node MCU, terus tinggal di wiring untuk kabel hub 12, kemudian tinggal dikasih power, terus diprogram sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah ini ada power supply-nya yaitu 5 volt, ini sekitar 10 atau 20 ampere. Terus untuk servernya sendiri yaitu kita menggunakan Raspberry Pi 4 yang 8 GB ya kalau nggak salah ini. Kemudian kita buat script sederhana dengan menggunakan Python. Nah ini untuk GUI-nya sendiri kita menggunakan Tkinter untuk tampilannya. Kemudian di sini ada beberapa perintah yaitu termasuk mengambil database dari PostgreSQL yang sudah diinstal di Raspberry. Nanti semua dari code-codenya ini ada di GitHub. Teman-teman bisa mengambil mana yang dibutuhkan. Jadi baik dari Python untuk GUI, terus dari P10 sama Wishnet W55 RP20 EVB Pico ini semuanya nanti ada di GitHub di Sekolah Robot Indonesia. Ketika sudah dijalankan atau di running semua, tinggal diintegrasikan termasuk router wifi-nya disiapkan terus dijalankan. Jadi seperti di video yang awal-awal tadi, jadi nanti akan tersinkron dengan P10 dengan database yang ada di Raspberry, kemudian tombolnya juga akan tersinkron mengirim publish MQTT, di P10 nya akan subscribe MQTT, dan semuanya akan tersinkron jadi satu. Nah ini nanti akan menarik jika nanti misalkan kalian membangun misalkan sebuah arena pertandingan atau kalau sekarang lagi ngetrennya padel. Nah kemudian P10 nya kita buat yang lebih besar, mungkin yang RGB dan lain-lain, nanti ditaruh di bagian mana. Nah nanti otomatis tersinkron dengan server tanpa harus menggunakan kabel yang panjang untuk menuju ke servernya ini. Jadi cukup menggunakan atau memanfaatkan koneksi dari WiFi. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi tentang bagaimana kami membuat scoreboard ini. Semoga bermanfaat, dan apabila informasi ini bermanfaat buat teman-teman, silakan share ke teman-teman yang lainnya. Dadah.